Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam rahayu, salam sejahtera bagi kita semua. Moga Gusti Allah paring rahmat dan keberkahan bagi kita semua. Amin ya rabbal alamin. Nah, kali ini Mbah Mul ingin memberikan pawajangan tentang apa yang namanya penurunan ilmu karomah. Ilmu karomah ya. Ilmu karomah ini sudah kita bahas dahulu tentang cara mendapatkannya. Nah, bagaimana bisa ilmu ini diturunkan? Nah, akan kita bahas ya. Pertama, yang namanya ilmu karomah seperti yang sudah kita bahas tempo dulu adalah ilmu yang dimana itu berasal dari keimanan seseorang dan kedekatan seorang kepada sang penciptanya. Dan ilmu ini tidak bisa diminta ataupun diturunkan. Sudah jelas ya. Tetapi tugas seorang guru kepada muridnya adalah membukakan jalan menuju hidayah dan menuju keridhoannya. Makanya jika ada yang ingin mempelajari ilmu ini, seorang guru mengajarkan kepada muridnya tata cara agar beliau mendapatkan hidayah atau petunjuk ataupun keridhoannya untuk mendapatkan apa yang namanya karomah ini. Makanya ilmunya bernama laduni. Laduni berarti dari sisiku, berarti memang tidak bisa diberikan, tetapi Allah, keridhaan Allah kepada seseorang yang memang sudah diberikan oleh beliau, tentu saja dengan kedekatan dan keamalan yang tentu tidak melanggar dari Quran dan sunnahnya. Nah, itulah. Tetapi yang namanya karomah ini sebenarnya sudah ada dari dulu, dan banyak sekali persepsi yang salah tentang karomah ini. Taunya karomah adalah mengamalkan suatu amalan tertentu, mendapatkan tanpa guru, itu nanti dibilang karomah. Tetapi sebenarnya karomah ini bukan seperti itu. Karomah ini sebenarnya adalah suatu gemblengan keimanan, kedekatan khusus dengan Gusti Allah. Para pendakwah ataupun para ustadz, ulama, kiai, romo, biksu, dan para pendeta. Loh, kok beda agama juga ada, Mbah? Ada loh. Makanya ini kita bilang kenapa inilah yang namanya Allah itu pangeran akhirat jagat, itu Maha Esa dan Maha Penyayang, tidak untuk satu agama saja. Jadi ini bukan karena unsur syariatnya, tetapi ini adalah unsur hakikat. Kenapa biksu, ulama, pendeta, romo, bahkan brahmana itu juga memiliki karomah? Karena kedekatan khusus hati beliau itu dengan sang penciptanya, Tuhannya, pangeran akhirat jagat. Karena itulah turunkanlah karomah ini. Nah, terus saja karomah ini beda-beda tingkatannya beda, dan juga penguasaan juga beda. Loh, taunya itu karomah apa, Mbah? Nah, ini untuk melihat ini karomah atau tidak, tentu saja harus bisa memiliki ketajaman spiritual, bukan supranatural ya, spiritual. Biasanya kalau orang yang sudah bisa menembus alam itu akan melihat cahaya putih keperakan yang tegak lurus ke atas menuju langit secara vertikal, pertanda bahwa beliau sudah memiliki hubungan khusus dengan sang penciptanya. Jadi di situ sudah terjadi hubungan vertikal antara beliau dengan sang penciptanya, dan cahaya itulah yang bisa divisualkan dalam apa yang namanya karomah itu. Tapi apakah itu semua juga seperti itu, Mbah? Wallah alam, Mbah Mul juga tidak mengetahui, karena hanya bahasa visual. Sejatinya seperti apa, Mbah Mul juga tidak tahu. Karena karomah ini sebenarnya juga tidak bisa, sebetulnya memang tidak bisa diturunkan. Sang guru hanya bisa membukakan jalan kepada murid yang ingin belajar tentang keilmuan, tentang apa yang ingin diketahui dan apa yang ingin dipelajari. Tentu saja ilmu ini nantinya sang guru ini tidak menurunkan ilmu itu secara harfiah, fisik kepada fisik, tubuh kepada tubuh, ataupun transfer energi. Itu beda, jangan samakan dengan transfer energi ya, beda sekali. Karena hakikat
Penurunan ilmu itu bukan seperti itu. Guru hanya membukakan jalan menuju keridhoannya. Dan nantinya jikapun sang murid ini berhasil dan beliau mendapatkannya, tentu saja tingkatannya tidak lebih dari sang guru jika berhasil, kecuali memang pada tingkatan tertentu beliau ini sudah mendapatkan apa yang namanya bibit karomah. Tuh, apalagi Mbak, ini bibit karomah ini Pak. Bibit karomah adalah suatu bibit tentang spiritualitas di mana garis turun beliau ini pada orang-orang tertentu yang sudah dipersiapkan oleh alam. Tentu saja ini bisa dikatakan adalah keturunan ataupun nasab yang jelas dari sebuah keturunan dan dipersiapkan oleh alam untuk suatu hal ataupun menjadi suatu tokoh pembaharu ataupun menjadi tokoh yang dipersiapkan oleh alam untuk memimpin ataupun menjadi tonggak sebuah wacana zaman. Nah, ini yang pernah terjadi adalah presiden pertama kita, Bapak Insinyur Soekarno. Nah, ini nanti pembahasannya beda lagi, Le. Nah, kita juga tidak tahu apa itu karomah yang diterima beliau, apakah itu memang keturunan, apakah memang diturunkan, apakah memang beliau dipersiapkan khusus oleh Gusti Allah untuk menjalankan, mendapatkan mandat untuk memimpin suatu negara sebagai pembaharu. Wallahu alam, Bamul tidak mengetahui. Tetapi yang pasti karomah ini tidak bisa diturunkan. Tetapi jika ada sesuatu yang sudah dipersiapkan oleh alam, di mana alam sendiri menunjuk seseorang yang sudah dipersiapkan untuk menjadi sebuah pembaharu, tentu saja Allah sudah meridhoi, alam meridhoi, Allah meridhoi, Tuhan semesta alam juga, semuanya yang ada di alam ini tunduk. Nah, selama ini banyak sekali tokoh-tokoh di dunia ataupun di Indonesia ataupun di Pulau Jawa ini yang tentu saja sudah dipersiapkan oleh alam dan mereka memiliki keistimewaan yang luar biasa. Seperti halnya Presiden Soekarno, terus banyak lagi tokoh-tokoh seperti itu, Pangeran Diponegoro, Sultan Agung, gitu. Sultan Hadiwijoyo atau yang dikenal dengan Joko Tingkir itu memiliki wahyu kaprajan ataupun wahyu projo yang tentu sudah dipersiapkan oleh alam untuk menempati dunia ini sebagai pemimpin. Nah, tentu saja karomah yang diterima beliau ini bukan karomah-karomah biasa. Mungkin beda tingkatannya dengan para wali ataupun para penyebar agama, ulama, kiai, itu beda. Karena memang karomah ini sebenarnya adalah hidayah, pembentuk jalan. Dan sang guru dari mereka, dari beliau-beliau ini yang membukakan jalan, bukan berikan ilmu, membukakan jalan menuju keilmuannya. Nah, bahkan mungkin kesaktian ataupun kelebihan yang diterima oleh sang murid melebihi sang gurunya, karena beliau ini mendapatkan wahyu projo ataupun yang dinamakan karomah alam dari diri seseorang yang sudah dipersiapkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk memimpin dunia beserta isinya. Sekian, semoga ini bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.